Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Maulida Nur Hidayati, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik, Ekonomi, dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Didi Setiawan dengan NIM 40130329, nomor absen 23, kelas Ekonomi Syariah A. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan uji SEM efek moderasi. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kerangka berpikirnya. Pada uji ini berjudulkan pengaruh faktor instruksional, faktor kontekstual, dan faktor strategis terhadap adopsi ekonomi sirkular dengan pengetahuan ekonomi sirkular sebagai variabel moderasi. Yang mana dalam hal ini pengetahuan ekonomi sirkular memoderasi hubungan antara faktor instruksional dengan adopsi ekonomi sirkular. Begitupun pengetahuan ekonomi sirkular memoderasi hubungan faktor kontekstual dengan adopsi ekonomi sirkular, dan pengetahuan ekonomi sirkular memoderasi hubungan antara faktor strategis dengan adopsi ekonomi sirkular. Nah, variabel moderasi di sini ini menjadi penguat atau pelemah daripada hubungan kedua faktor. Oke, selanjutnya next. Jadi data yang digunakan pada uji ini adalah data kuantitatif dengan indikator variabel independen, yakni faktor instruksional yaitu adalah FI1, FI2, FI3, dan FI4. Kemudian faktor kontekstual yaitu adalah FK1, FK2, FK3, dan FK4. Faktor strategis yaitu adalah FS1, FS2, FS3, dan FS4. Kemudian untuk variabel moderasi yaitu adalah pengetahuan ekonomi sirkular PS1, PS2, PS3, dan PS4. Kemudian untuk variabel dependennya yaitu adalah adopsi ekonomi sirkular, yakni terdiri dari AKS1, AKS2, dan AKS3. Oke, selanjutnya kita langsung menuju ke Smart PLS. Oke, yang pertama saya akan mengklik project, new project. Saya masukkan tugas pertemuan 13. Klik create. Selanjutnya import data file. Dan saya masukkan data SEM moderasi. Oke, selanjutnya saya import. Oke, selanjutnya di sini klik back dan klik model. Model tipenya kita masukkan PLCM dan mode name-nya ini adalah moderasi. Oke, selanjutnya saya akan mengklik latent variable. Saya tambahkan variabel yang pertama yaitu adalah faktor instruksional. Saya akan geser terlebih dahulu. Oke, selanjutnya variabel yang kedua yaitu adalah faktor kontekstual. Oke, selanjutnya variabel yang ketiga yaitu adalah faktor strategis. Saya oke, dan selanjutnya saya akan memasukkan daripada variabel dependennya yaitu adopsi ekonomi sirkular. Oke, selanjutnya saya oke. Dan saya akan memasukkan variabel moderasinya yaitu pengetahuan ekonomi sirkular.
sirkular. Oke, saya akan rapikan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya saya akan mengkonekkan faktor instruksional ke adopsi ekonomi sirkular. Kemudian faktor kontekstual ke adopsi ekonomi sirkular. Dan faktor strategis ke adopsi ekonomi sirkular. Selanjutnya, pengetahuan ekonomi sirkular ke hubungan antara instruksional dengan adopsi ekonomi sirkular. Kemudian pengetahuan ekonomi sirkular juga ke hubungan antara faktor kontekstual dengan ekonomi sirkular, dan pengetahuan ekonomi sirkular ke hubungan antara faktor strategis ke adopsi ekonomi sirkular. Sebelumnya saya akan rapikan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya masukkan FI1 sampai FI4 ke faktor instruksional. Dan FK1 sampai FK4 ke faktor kontekstual. Kemudian FS1 sampai FS4 ke faktor strategis. Dan PES1 sampai PS4 ke pengetahuan ekonomi sirkular. Kemudian AES1 sampai AES3 ke adopsi ekonomi sirkular. Oke, saya akan merapikannya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya saya klik save. Kemudian saya pilih calculate dan pilih PLSEM algoritma, kemudian start calculation. Nah, pada hasil ini terdapat satu variabel yang bernilai di bawah 0,7, sehingga dalam hal ini harus kita hilangkan terlebih dahulu. Sebelumnya saya akan screenshot terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita akan menghilangkan daripada variabel FI4 ini. Oke, saya start calculation. Nah, pada hasil ini semua variabel sudah di atas 0,7 atau sudah lebih dari 0,7, sehingga proses dapat dilanjutkan. Saya akan screenshot terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita akan melihat daripada nilai diskriminan validity-nya.
Dan ternyata di sini terdapat variabel yang lebih dari 0,9, yaitu adalah 0,920. Jadi uji diskriminanan ini tidak dapat kita lakukan dengan menggunakan HTMT. Saya akan screenshot terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita ke Fornelliker. Nilai AVE lebih besar daripada nilai di bawahnya, jadi dapat dilanjutkan atau hasil diskriminanan itu adalah valid. Saya screen terlebih dahulu. Kemudian ke cross loading. Saya screenshot terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita pilih control reliability dan overview. Saya akan membesar terlebih dahulu. Oke, saya screenshot. Selanjutnya kita ke nilai VIF-nya, collinearity statistic, dan kita pilih model list. Nanti yang dibaca adalah model VIF-nya. Saya akan screenshot terlebih dahulu. Dan kemudian yang kedua adalah inner model list. Nanti juga yang kita lihat adalah nilai daripada VIF-nya. Saya akan screenshot terlebih dahulu. Kemudian saya berbesar. Oke, selanjutnya kita akan melihat daripada nilai R-square-nya. Saya screenshot terlebih dahulu. Kemudian kita akan melihat daripada nilai F-square-nya. Kita pilih bagian matrik. Oke, selanjutnya saya akan screenshot. Oke, selanjutnya kita akan melihat daripada model fit-nya. Saya akan membesar terlebih dahulu. Saya akan men-screenshot. Oke, selanjutnya kita klik edit, kemudian pilih calculate dan bootstrapping. Setelah itu start calculation. Kita tunggu sebentar. Oke, selanjutnya kita akan melihat nilai dari outer loadingnya. Kita pilih yang bagian min.
Saya akan perkecil terlebih dahulu. Pada bagian ini nanti yang kita lihat yaitu adalah daripada nilai p-value ya. Oke, saya akan men-screenshot. Oke, selanjutnya kita akan melihat nilai dari path coefficient. Kita pilih bagian min. Selanjutnya saya akan men-screenshot. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian ataupun tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.